Ada yang berbeda dari aksi Kamisan ke-900 5 Maret 2026. Para pemegang payung hitam dan berpakaian hitam bukan hanya para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu. Juga ratusan orang muda ikut bersolidaritas. Termasuk mereka yang juga terancam terseret sebagai korban kebijakan negara saat ini. Perkenalkan, saya Del Pedro Marhain dari Lokataru Foundation bersama Muzaffar, Horik, dan juga Syahdan yang dituntut 2 tahun penjara dan telah menjalani penjara selama 6 bulan atas tuduhan penghasutan dan juga berita bohong pada aksi unjuk rasa Agustus lalu. Ini mungkin orasi terakhir Del Pedro Marhain, Syahdan Hussein, Muzaffar Salim, dan Harik Anhar. Keempat orang muda ini tengah bersiap menghadapi sidang terakhir keesokan harinya. Untuk secara mental, kami percaya bahwa apa yang kami lakukan ini tidak salah dan bekerja untuk publik, sehingga kami pun bisa merasakan adanya dukungan dari publik, dukungan dari teman-teman mahasiswa, pegiat seni, terus kemudian dosen-dosen, teman-teman pegiat sosial, dan seterusnya. Jadi itu yang menguatkan mental kami untuk nanti persiapan besok putusan dari majelis hakim terkait perkara kami. Perjuangan Del Pedro dan kawan-kawan telah memasuki babak baru. Jumat 6 Maret 2026, ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan jadi penentu keadilan bagi mereka. Semoga persidangan hari ini sesuai dengan fakta persidangan. Kami optimis untuk bebas merdeka! 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 Lalu, seperti inilah suasana di ruang Kusuma Atmaja, tempat perkara Del Pedro dan kawan-kawan diadili. No justice, no peace! Meski ramai, para pengunjung tak mampu menutupi ketegangan di raut wajah mereka. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyidangkan perkara nomor 742 Pitsus 2025 PN Jakarta Pusat dalam perkara terdakwa Del Pedro Henry Smansyah dan kawan-kawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Satu hal yang menjadi penantian bersama selama 6 bulan belakangan. Penantian itu bernama keadilan. Sebagai orang tua, sebagai ibu, saya mengharapkan adanya keadilan hari ini dan anak saya Del Pedro merasa bebas. Menyatakan terdakwa 1 Del Pedro Henry Smansyah, terdakwa 2 Muzaffar Salim, terdakwa 3 Syahdan Hussein, dan terdakwa 4 Harik Anhar tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dikit lagi. Penantian yang kemudian memuncak dengan sebuah keriuhan emosional usai majelis hakim memvonis bebas Del Pedro dan kawan-kawan dari seluruh dakwaan. Saya lanjutkan, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga, dan alternatif keempat penuntut umum. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memerintahkan terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 dibebaskan dari tahanan ketiga setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya. Menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 125 ada dalam putusan dan membebankan biaya perkara kepada negara. Dengan telah dibacakannya putusan ini, maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup.
demokrasi yang telah bersama-sama berhari-hari, berbulan-bulan terus membela kami. Tepuk tangan untuk semua keluarga yang selalu hadir menemani kami. Untuk teman-teman semua yang mungkin yang kami kenal dan kami tidak kenal, semoga kami terus berjuang dan menjadi keluarga, dan terima kasih untuk semuanya di sini. Sekian dari saya. Usai vonis bebas yang diterima oleh Del Pedro, Saddam Hussein, Muzaffar, dan Horik, saya mencoba menemui salah satu di antara mereka untuk melihat bagaimana mereka memaknai arti kebebasan yang diterima oleh mereka. Mana ya? Cari orang. Cari arah. Cakisme. Nah, tungguin orang yang jelas, gitu kan. Dan ada yang berbeda nggak, Den? Saddam sebelum 6 bulan lalu dengan Saddam hari ini yang akhirnya punya banyak ilmu hidup lah ya. Perubahan itu adalah hal yang paling abadi. Nah, perubahan yang nyata adalah perubahan itu sendiri, gitu loh. Jadi jangan alergi sama perubahan. Tentu dalam dinamika sosial politik atau dinamika psikologis, seseorang tuh pasti mengalami perubahan-perubahan. Makanya ketika di penjara kita bosen, kita marah, badai pasti berlalu, bro. Akhirnya kita bebas, badai berlalu. Dan sama gak sih saya dan di penjara sama di luar penjara? Gue bilang sama. Gue di penjara begini, gue di luar juga begini, gitu loh. Atau jadi semakin berani, Nah, tapi perbedaannya apa? Oh, ternyata ada di dalam diri gue yang belum cukup terlengkapi. Itu 1, pengetahuan. 2, cinta kasih. Ya, gue dengan keluarga habis waktu dengan pergerakan, tapi keluarga juga tidak gue kedepankan karena gue punya istri dan anak. Akhirnya anak istri gue terpapar. Meski demikian, pengalaman di penjara tak membuatnya berniat mundur dari dunia aktivisme. Tapi ini sekali lagi nggak menyurutkan semangat teman-teman, atau ada sempat kepikiran, wah ini kok makin kacau ya, makin. Sebenarnya ada rasa takut itu. Tapi ketika rasa takut itu kita memahami bahwa rasa takut itu menular, begitu juga keberanian menular. Pram mengatakan bahwa keberanian itu seperti otot. Dia harus dilatih. Cara melatih keberanian adalah menghadapinya. Ya gue ngadepin kasus gue selama 6 bulan, 2 bulan di Polda, 4 bulan di Rutan Salemba dengan berbagai situasi ya. Bagaimana kita harus bisa survive menghadapi kehidupan di penjara, begitu juga kita bisa survive untuk melawan, untuk meluruskan di muka pengadilan bahwa kita nggak bersalah. Dan alhamdulillah kita diberi kebebasan, dan ini yang membuat kita semakin kuat. Masih sama ya, apalagi Iqbal Ramadan dari Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD yang mendampingi proses hukum pun memaknai bebasnya Del Pedro dan kawan-kawan sebagai sebuah kemenangan penting bagi orang muda. Apalagi masih ada ratusan orang muda lain yang masih harus berjuang di persidangan sebagai tahanan politik pasca Prahara Agustus 2025 lalu. yang tersisa dari Agustus itu dan yang masih bisa kita miliki dan akhirnya kita mendapatkan kemenangan ya, itu ternyata dipantik oleh keyakinan kita bersama, solidaritas kita bersama, dan konsistensi kita bersama gitu. Dan kemenangan ini tentunya bukan karena kemampuan penasihat hukum, melainkan karena fakta-fakta kebenaran yang hadir di muka pengadilan tidak menunjukkan bahwa para terdakwa adalah orang yang salah dan membuat kerusuhan. Menurut Komisi Pencari Fakta Prahara Agustus 2025, kepolisian menangkap hampir 7.000 orang di seluruh Indonesia. Setidaknya lebih dari 700 orang masih menjalani proses hukum, sementara 500 orang telah mendapatkan vonis bersalah. Kalau aku lihat, karena suara-suara orang muda yang kritis ini lagi cukup dipertimbangkan gitu dan cukup keras ya suara-suara kritiknya. Nah, bagi saya itu mungkin ada ketakutan gitu bagi kekuasaan atau rezim untuk kemudian mencari cara agar suara-suara ini setidaknya dalam tanda kutip berhenti atau diredam gitu.
jangan berhenti membicarakan teman-teman yang masih ada di dalam. Dan juga jangan berhenti untuk mengatakan kebenaran. Inilah yang membuat proses pendampingan ini terasa cukup emosional bagi Iqbal. Yang bikin saya terlalu emosional gitu, saya melihat tadi solidaritas warga dan sebagainya, akhirnya kita bisa menang dalam satu perkara. Ini bukan hanya kemenangan untuk Del Pedro, Muzaffar, Karik, dan Syahdan, tapi ini kemenangan untuk kita semua, kemenangan bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi kenapa tadi saya nangis? Saya pikir putusan ini kemudian nanti bisa dipakai gitu untuk tahanan-tahanan politik lainnya. Setidaknya itu putusan ini bisa membantu mereka, bisa meringankan mereka. Jadi cukup saya terharu mendengar putusannya karena bisa bermanfaat bagi tahanan-tahanan lainnya. Adalah kemenangan bagi jutaan anak muda, kemenangan bagi ribuan anak muda di luar sana. Hari ini ditentukan oleh anak muda, yang anak muda menunjukkan wajah-wajah ketidaktakutannya. Di tengah perburuan aktivis, di tengah kriminalisasi, anak muda tetap menunjukkan wajah-wajahnya. Sejarah yang ingin terus anak muda bergerak, anak muda terus melawan, anak muda memperjuangkan hak-haknya. Semakin saya bilang katakan bahwa memenjarakan Pedro, memenjarakan Syahdan, memenjarakan Horik, memenjarakan Muzaffar adalah memenjarakan kita semua. Karena kenapa? Karena itu akan menjadi contoh buruk penguasa yang menangani kritik atau demonstrasi di Agustus kemarin. Apakah kita akan diam, kawan-kawan? Dan bahwa sudah dibuktikan dalam media persidangan bahwa ungkapan ekspresi politik tidak boleh dipidanakan. Dan artinya perlawanan akan lebih keras. Turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Vonis bebas yang diterima oleh Del Pedro Marhen, Syahdan Hussein, Muzaffar Salim, dan Harik Anhar yang dimaknai sebagai salah satu kemenangan orang muda hanya berlangsung sebentar saja. Seminggu setelah vonis bebas ini, Andri Yunus, salah satu pejuang demokrasi dan HAM yang juga orang muda, mengalami serangan teror. Dua orang tak dikenal menyiram Andri dengan air keras pada Kamis 12 Maret 2026. Akibatnya, Andri mengalami luka bakar hingga 24% di sekujur tubuhnya. Nah, Andri di sini dia berani menerobos hotel itu adalah bentuk simbolik bahwasanya kekerasan yang ada ya secara fisik atau non fisik itu sebenarnya menghalangi keberanian Andri. Jadi Andri adalah keberanian itu sendiri. Dan berdasarkan informasi awal bahwa Andri Yunus sedang... Serangan ini pun langsung mendapatkan respons dan kecaman dari sejumlah masyarakat. Apa artinya melakukan penyerangan terhadap Andri Yunus? Juga penangkapan terhadap anak-anak muda. Sampai ratusan anak-anak muda hari ini masih di penjara. Apa artinya itu? Itu bukan sekedar membungkam anak muda, meruntuhkan demokrasi, bukan hanya sekedar itu, tetapi itu melukai bangsa sendiri dan menghancurkan kelanjutan masa depan bangsa kita melalui anak-anak muda itu. Dan Indonesia Emas 45 adalah omong kosong.
ketika anak-anak muda dihancurkan dengan cara-cara yang brutal. Serangan ini juga merupakan salah satu penanda lemahnya perlindungan terhadap para pembela HAM di Indonesia. Para pembela HAM, khususnya orang muda, tidak hanya rentan terkait ancaman kriminalisasi, tapi juga ancaman serangan fisik. Perlindungan HRD di Indonesia lemah banget. Yang paling sederhana, dalam kasus Munir, pembunuhan Munir sebegitu telanjang, bukti-buktinya sebegitu jelas, tapi hingga hari ini aktor intelektualnya tidak dihukum. Negara tahu, kita tahu. Siapapun yang ada di dalam tim pencari fakta, di Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, bahkan masyarakat biasa yang mengikuti perkembangan tim pencari fakta, penyelidikan kepolisian, tahu siapa dalangnya. Tapi negara memutuskan tidak menghukumnya. Pada akhirnya, orang muda penting untuk merajut solidaritas, selain keberanian untuk tetap menyuarakan ketidakadilan. Akhirnya saya melihat kalau solidaritas itu begitu penting di tengah represivitas negara, di tengah penindasan negara, karena hanya solidaritas kemudian yang bisa menguatkan kita satu sama lain gitu. Di ini momentumnya kita memang memperkuat lagi solidaritas, Ya, awareness segala macam itu jadi ya, penting ya. kita berhak marah apa yang terjadi terhadap kawan-kawan kita, Andri Yunus salah satunya. Oke. Kita berhak marah. Oke. Dan itu negara harus pahami bahwa ini bukan persoalan biasa, ini harus diselesaikan secara serius. Bahwa masa depan, keamanan, masa depan, impian, masa depan anak muda ke depan adalah berhak untuk memiliki rasa aman, sejahtera, dan juga berhak untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya.